Di tahun 2005, Israel berada di persimpangan jalan penting dalam politik global. Posisi internasionalnya dibentuk oleh jaringan aliansi dan risiko isolasi yang semakin besar. Selama beberapa dekade, Israel telah menyeimbangkan kemitraan yang kuat dengan tantangan diplomatik yang terus-menerus. Pertanyaan utamanya sekarang, bisakah Israel mempertahankan keseimbangan yang rapuh ini, ataukah ia bergerak menuju isolasi? Untuk memahami situasi Israel, kita harus melihat melampaui berita utama dan memeriksa hubungannya dengan kekuatan Barat dan hubungan baru di dunia Arab. Dinamika ini terus berubah, dipengaruhi oleh konflik regional, kebutuhan ekonomi, dan perubahan teknologi yang cepat. Setiap langkah diplomatik dan tindakan militer bergema secara global, membentuk persepsi di antara sekutu dan musuh. Perdebatan tentang aliansi versus isolasi memiliki konsekuensi nyata bagi keamanan dan kemakmuran di Timur Tengah dan sekitarnya. Pilihan Israel dan pergeseran prioritas kekuatan dunia akan menentukan jalannya. Analisis ini mengeksplorasi kemitraan keamanan Israel, pengaruh ekonomi dan tantangan diplomatik. Kita akan membandingkan aliansi Baratnya dengan hubungan Timur Tengah yang berkembang dan menilai dampak konflik regional dan kepemimpinan teknologi. Bersyukur keksaman sefarsa faktor ini, kita dapat lebih memahami Israel sedang menjalin aliansi yang lebih kuat atau menghadapi risiko isolasi. Taruhannya termosiding ini. Aliansi Israel tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri Israel pada tahun 2025, terutama dalam keamanan dan intelijen. Bantuan militer dan latihan bersama sangat kuat, melampaui perubahan politik di kedua negara. Namun, arus politik dan sosial bergeser di Barat. Opini publik, terutama di kalangan generasi muda di AS dan Eropa, semakin kritis terhadap kebijakan Israel. Hal ini telah menciptakan perpecahan di dalam partai-partai pro-Israel tradisional dan menyebabkan kritik yang lebih tegas dari pemerintah Eropa. Jajak pendapat menunjukkan penurunan dukungan tanpa syarat membuat diplomasi Israel lebih kompleks. Israel sekarang harus menarik perhatian publik yang skeptis, bukan hanya pemerintah. Era dukungan otomatis Barat memudar, memaksa Israel untuk menyeimbangkan hubungan keamanan dengan tantangan politik yang semakin besar. Masjid separation ini bergantung pada Israel beradaptasi dengan realitas baru ini. Abraham Accords telah mengubah posisi regional Israel. Pada tahun 2025, normalisasi dengan UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan telah mengarah pada kemitraan ekonomi dan keamanan yang berkembang. Pendorongnya adalah kekhawatiran bersama terhadap Iran dan keinginan untuk pertumbuhan ekonomi, bukan penyelesaian masalah Palestina. Sektor teknologi Israel, terutama di bidang agritech dan keamanan siber, menjadi pusat aliansi baru ini. Arab Saudi belum secara resmi bergabung, tetapi kerjasama diam-diam semakin meningkat. Perjanjian ini menandai pergeseran dari ideologi ke diplomasi pragmatis berbasis kepentingan di dunia Arab. Namun, opini publik di negara-negara Arab tetap beragam, dan keberhasilan kemitraan ini bergantung pada pemberian manfaat nyata. Abraham Accords adalah pencapaian diplomatik paling signifikan Israel dalam beberapa tahun terakhir, melawan narasi isolasi. Konflik Israel-Palestina tetap menjadi tantangan paling persisten bagi Israel. Pada tahun 2025, pembicaraan damai terhenti, dan ketegangan atas permukiman dan Gaza terus menarik kritik internasional. Masalah ini meregangkan hubungan Israel dengan musuh dan sekutu Barat. Ambisi nuklir Iran dan dukungannya terhadap proksi seperti Hizbullah menimbulkan ancaman keamanan terbesar bagi Israel, memicu risiko eskalasi yang konstan. Perbatasan utara dengan Lebanon sangat tidak stabil, dengan potensi konflik besar selalu ada. Konflik yang berkelanjutan ini memaksa Israel untuk mempertahankan kesiapan militer yang tinggi dan diplomasi yang kompleks. Meskipun aliansi baru menawarkan harapan, tantangan inti tetap belum terselesaikan. Bagaimana Israel mengelola ancaman ini akan membentuk posisi globalnya. Ekonomi Israel yang didorong inovasi adalah pertahanan terkuatnya terhadap isolasi. Sebagai startup nation, Israel memimpin dalam keamanan siber, AI, dan teknologi medis, menjadikannya mitra yang dicari di seluruh dunia. Ekspor teknologi tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan saling ketergantungan global, mempersulit upaya untuk mengisolasi Israel. Kemitraan dengan negara-negara seperti India, Jepang, dan Singapura bersifat pragmatis dan berfokus pada saling menguntungkan. Hubungan ini mendiversifikasi hubungan luar negeri Israel dan menjadi penyangga terhadap tekanan politik dari Eropa atau PBB.
Keunggulan teknologi Israel memberinya kekuatan lunak yang unik, membuka pintu bahkan di mana kritik politik kuat. Diplomasi ekonomi dan teknologi memastikan bahwa bahkan para kritikus memiliki insentif untuk mempertahankan kerjasama. Dalam semacam syukur-syukur, Gupimpin Betul Chris Riderat Stifrifikasitel. Meskipun kekuatan ekonomi dan aliansi baru, Israel menghadapi risiko nyata isolasi diplomatik. Konflik Palestina memicu kritik di badan-badan internasional seperti PBB dan ICC, menjaga Israel di bawah tekanan hukum dan politik. Gerakan BDS, meskipun terbatas secara ekonomi, membentuk wacana publik dan menciptakan isolasi lunak, terutama di bidang akademik dan budaya. Pergeseran dalam politik AS dapat membuat Israel menghadapi tekanan diplomatik yang lebih besar, menyoroti ketergantungannya pada dukungan Amerika. Pertempuran untuk legitimasi diperjuangkan dalam opini publik global, dengan narasi yang bersaing tentang tindakan dan identitas Israel. Isolasi tidak mungkin mutlak, erosi dukungan yang bertahap dapat membatasi kebebasan dan reputasi Israel. Risikonya bukan pemutusan hubungan, tetapi legitimasi dan pengaruh yang berkurang. Israel harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi posisi internasionalnya. Pertempuran politik sedang berlangsung dan membentuk pilihan masa depan Israel. Pada tahun 2025, masa depan Israel ditentukan oleh aliansi yang kompleks, bukan isolasi. Abraham Accords dan kemitraan baru di Asia dan sekitarnya telah menghancurkan narasi lama Israel sebagai negara yang terisolasi. Tantangan tetap ada, terutama konflik Palestina yang belum terselesaikan dan ancaman dari Iran, tetapi kekuatan Israel sangat besar. Kekuatan teknologi dan ekonominya dikombinasikan dengan hubungan keamanan yang kuat, menjadikannya mitra yang sangat diperlukan bagi banyak negara. Kebijakan luar negeri Israel sekarang berlapis-lapis mempertahankan hubungan keamanan AS, mengelola kritik Eropa, memperdalam kemitraan Timur Tengah, dan memperluas jangkauan ekonomi global. Masa depan adalah tentang keseimbangan strategis, bukan pilihan biner. Israel akan menghadapi kecaman di beberapa pihak dan sambutan di pihak lain. Tempatnya di panggung dunia lebih terintegrasi, tetapi juga lebih diperdebatkan. Isolasi tol tidak ada di cakrawala. Jalan Israel ke depan adalah satu aliansi yang terhitung dan adaptasi konstan.